Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di dalam acara Embun Sorgawi. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ini sudah menjadi berkat bagi hambamu dan juga menjadi berkat bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberi anugerah kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan juga meraih apa yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hambamu berdoa, amin. Diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-25 berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya memberi judul, "Raihlah kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang buruk." Jadi kita harus meraih kata-kata yang indah, yang bagus, yang baik dari Kristus Yesus Tuhan kita, bukan dari manusia. Kalau dari manusia hanya sementara, tapi kita raih dari Tuhan. Dan jangan sampai kita menerima kata-kata yang buruk. Ada dua kata yang buruk tadi kita baca, dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus dikatakan bodoh dan lamban. Mengapa ia dikatakan bodoh dan lamban? Karena ia sudah mendengar cerita atau kisah nubuatan, belajar dari Yesus, tapi sayang ia tidak beriman, tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah dua murid ini mendapat kata-kata yang tidak enak. Jangan sampai itu mengenai kita, ya. Kita perlu meraih yang baik. Sebetulnya pada waktu kita memperingati Jemaat Agung dan Paskah, sering dibacakan juga dalam 1 Korintus 15 bahwa alangkah lebih malangnya kalau kita di dalam hidup di dunia ini hanya mengharapkan apa yang fana, tetapi tidak mengharapkan yang kekal, yaitu bahwa ada kebangkitan orang mati. Tidak seperti orang-orang Saduki atau Farisi. Maka disebut orang yang lebih malang. Demikian juga kata-kata yang diterima oleh murid yaitu Petrus cukup buruk, tidak enak, yaitu kata-kata iblis. Karena Petrus mau mencegah Yesus untuk menderita, disalibkan. Padahal bagi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, kita itu diberi karunia untuk percaya, juga diberi karunia untuk menderita dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Karena melalui segala penderitaan itu, iman kita akan dimurnikan seperti perak yang terpuji. Dan juga Yesus pernah bilang bahwa kalau kita mengikuti Dia, kita perlu menanggung salib. Nah, ada kata-kata juga yang tidak enak yang disampaikan atau didapat oleh istri Ayub, yaitu seperti orang gila. Karena Ayub mengatakan bahwa istrinya itu hanya mau menerima apa yang baik, yang lancar. Tetapi pada waktu suaminya mengalami anak-anaknya mati, kemudian harta juga musnah, kemudian tubuhnya sakit parah, istrinya menganjurkan suaminya itu untuk tidak bersandar atau menyembah kepada Tuhan. Itulah kata-kata yang tidak enak yang diterima. Kemudian juga Ananias dan Safira disebut kata-kata yang tidak enak, yaitu menipu Roh Kudus, karena ada bagian persembahan yang tidak jujur disembunyikan. Ada juga kata-kata bodoh, yaitu kalau kita mendirikan rumah, membangun rumah di atas pasir. Kemudian ada juga kata terkutuk, yaitu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Nah, itulah yang didapatkan oleh mereka. Tentu kita perlu menjauhi kata-kata seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus sungguh-sungguh melihat ada contoh-contoh ya, mendapatkan kata-kata yang manis dan baik, yang indah. Seperti misalnya Ayub sendiri dari Tuhan mendapat pujian, yaitu takut pada Tuhan, orang yang saleh,
menjauhi kejahatan, dan orang yang jujur. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita perlu meraih hal itu, seperti yang dilakukan oleh Ayub. Demikian juga orang yang bijaksana, kalau kita mendirikan rumah di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlu percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan sebagai Injil. Pastilah Maria Magdalena juga mendapat kata-kata yang indah, yang disetujui oleh Yesus, apa yang dibuat, mencuci kaki maupun mempersembahkan minyak narwastu. Juga Sakius yang mengembalikan setengahnya maupun 4 kali lipat barang siapa yang ia peras. Nah, itulah contoh-contoh yang perlu kita tiru dalam meraih kata-kata yang manis dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita simak lagu Raihlah Kata-kata Manis. Raihlah kata-kata manis dari Kristus Yesus Tuhan. Jangan kata yang buruk seperti gila, bodoh, munafik, pengkhianat, licik, dan fisik. Hei si iblis, kau penipu, tapi yang baik, setiawan, takut Tuhan, orang yang saleh, rendah hati, tak pentingkan diri sendiri.